silakan. Tapi kalau cuma lapor yang enak-enak aja sama presiden, bahkan presiden dibohongin saudara. Apa cerita aja, Pak listrik udah nyala, ternyata belum nyala. Nanti lapor lagi, Pak Presiden semua mayat sudah diurus, sudah dikubur, nggak ada mayat lagi. Presiden percaya, oh kalau gitu udah selesai, tidak usah ada bencana nasional. Sementara masih banyak mayat yang belum ditemukan sampai saat ini saudara. Yang tertimbun, tadi Habib Hanif cerita di atas mimbar, ada 3 desa. 3 desa tuh berapa orang saudara, berapa kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bihadha al-makan al-mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum mutaqabbal ya karim. Satu kehormatan dan satu kebahagiaan bagi saya bersama rombongan yang pada hari ini bisa bersilaturahim dengan jamaah Masjid Al-Madinah dengan masyarakat Karangtengah. Ini satu kebahagiaan dan mudah-mudahan silaturahim ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Nah, penyebab kebahagiaan lainnya adalah memang saya sudah 3 bulan lebih tidak melaksanakan safari Jumat. Nah, biasanya sudah sekian tahun setiap hari Jumat kita keliling dari masjid ke masjid, dari tempat ke tempat se-Jabodetabek ya kawan. Tapi 3 bulan ini saya lebih banyak sholat di kampung, sholat di gunung, sholat di tempat sekitar kita tinggal. Jadi kita stop safari dakwah karena faktor kesehatan. Dan saya juga sudah hampir 3 bulan kita tidak tablik, tidak ceramah kesana kemari. Baru pertama kemarin kita tablik terbuka di Reuni 212. Alhamdulillah hari ini sekaligus bisa silaturahim Jumat juga, safari Jumat, dan bisa juga kita gelar tablik pengajian di masjid ini. Mudah-mudahan nah, insya Allah kedepannya kita semua
Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan, amin ya rabbal alamin. Nah, kebahagiaan saya selain itu karena di sini kita kumpul bersama kiai-kiai kita. Di sini ada Kiai Abdul Rashid, Kiai Haji Abdul Rashid, ada Kiai Bukhari, ada Kiai Muhyiddin, masih banyak kiai-kiai yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada mereka. Dan memang Karangtengah ini, daerah Ciledug ini saya punya kenangan sendiri. Dulu saudara saya sering mengisi di Masjid Ciledug, pasar perempatan itu saudara. Kemudian juga dulu saya ngajar 10 tahun di Kreo, 10 tahun di Taman Pinang Cipondo. Enggak sampai di situ, saya juga punya guru yang sekaligus dulu ikut memotivasi mendirikan Front Pembela Islam. Nah, begitu kita dirikan, beliaulah yang akhirnya menjadi ketua Majelis Syuro lebih dari 5 tahun, yaitu almarhum Kiai Haji Amin Sarbini. Saudara, kalau nggak salah Jurang Mangu ya namanya Jurang Mangu, dekat Pondok Aren, Ceger. Naam, ada pondok pesantrennya Jamiah Islamiyah. Dulu kita kalau lagi mau minta nasihat, mau rapat musyawarah untuk gerakan-gerakan yaitu amar ma'ruf nahi munkar daripada FPI, ya dulu di rumah beliau, di pesantren beliau. Dan beliau saat itu juga sebagai ketua MUI, Majelis Ulama Wilayah Tangerang ya Pak. Beliau seorang tua, saya punya sahabat sekaligus saya punya guru. Saya anggap beliau itu orang tua saya. Nah, beliau itu penasehat utama daripada gerakan kami ketika itu. Dan pada saat awal beliau jadi Majelis Syuro FPI, bahwa tantangannya paling berat ya ikhwan. Paling berat karena awal mula FPI berdiri saudara. Tapi beliau yang terus memberikan motivasi. Beliau orang alim, beliau punya ilmu saudara, dan beliau juga akhlaknya luar biasa sangat baik, dan beliau sangat menghargai semua kalangan. Dan begitu juga dulu beliau hidup saudara senang silaturahim, yaitu kepada para habaib, para ulama. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang ditinggalkan oleh beliau dari pondok pesantrennya, begitu juga anak-anaknya, menantunya, cucunya, semua Allah berkahi. Dan mudah-mudahan pondoknya dijadikan oleh Allah sebagai ma'hadan solehan thayyiban ma'muran mubarakan, amin ya rabbal alamin. Nah, dan alhamdulillah di sini juga saudara saya tidak sendiri. Hari ini saya silaturahim ke Masjid Al-Madinah ini didampingi saudara. Di sini ada 4 menantu saya yang ikut. Nah, ini ada Habib Hanif Al-Attas yang tadi menjadi khatib saudara. Beliau adalah menantu saya, yaitu yang hampir lupa yang keberapa. Saya punya cucu yang ngingetin 3 injit. Mantu yang ketiga saudara. Nah, kemudian bersama saya juga ada Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi yang duduk di belakang Habib Hanif. Nah, ini juga saya punya menantu. Nah, beliau ini menantu yang kelima saudara. Nah, kemudian di sini juga ada, yaitu saya punya menantu yang tadi jadi imam di sini, yaitu Habib Ahmad Muhajir Al-Idrus. Nah, ini juga menantu yang menikah dengan anak saya yang ke-6. Nah, sementara anak saya yang ke-7 saudara menikah dengan Habib Hussein Assegaf yang tadi memimpin sholat gaib. Alhamdulillah, doakan agar mereka menjadi mantu-mantu yang solehin, yang berguna bagi agama, dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Di sini juga hadir bersama kita pengurus DPP Front Persaudaraan Islam. Saudara, dulu namanya Front Pembela Islam, udah bubar. Udah apa? Udah bubar, udah jangan diceritain lagi dah tuh, cuman sejarah aja, sejarah. Sudah bubar. Tapi begitu dibubarin jam 4, jam 5 muncul lagi yang baru. Namanya Front Persaudaraan Islam. Singkatannya loko sama pengurusnya dia juga. Alhamdulillah. Tapi sekarang ini pengurusnya banyak yang baru. Habib Hanif ini sekretaris Majelis Syuro di DPP FPI. Nah, di sini ada sekjennya, yaitu Habib Ali Al-Attas, di hadapan saya bin Abu Bakar Attas, di sampingnya adalah bendahara umum. Nah, ini yang mundar-mandir bawa bantuan ke Palestina, yang besok juga akan ikut bersama saya rame-rame. Kita akan ke Sumatera, kita akan ke Sumatera Barat, ke Sumatera Utara, dan kita akan ke Aceh.
bukan hanya untuk membawa bantuan, tapi kita mengontrol bagaimana posko-posko FPI yang ada di Sumatera yang sudah bekerja dari hari pertama terjadinya bencana. Nah, bagaimana kerjaan mereka, apa keluhannya, apa kekurangannya, apa yang mesti ditambah, apa yang mesti diperkuat. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari hari pertama anak-anak kami yang ada di Sumatera Barat, begitu juga di Sumatera Utara dan juga di Aceh, di berbagai daerah yang terjadi bencana, semua sudah bergerak dan semua sudah melakukan sekemampuan mereka. Nah, tinggal kami dari pusat tentunya harus mengontrol, harus lihat sampai sejauh mana kerjaan mereka, apa hasilnya, apa kekurangannya, apa yang perlu ditambah. Nah, jadi nggak usah nunggu lagi bantuan dari pemerintah. Repot saudara, karena pemerintah banyak tukang bisiknya. Tukang bisiknya udah repot saudara. Kalau udah ngelapor ke presiden tanya, bagaimana nih Aceh, udah beres Pak. Udah beres Pak. Ya kalau udah beres sudah, nggak ada tuh dinyatakan bencana nasional. Orang udah beres. Dari mana batangnya beres, Palu Lubumingan beres. Sampai sekarang jenazah masih banyak yang belum ketemu. Betul. Ini pembisiknya kadang-kadang terang-terangan di depan presiden, depan masyarakat. Saudara, masyarakat, presiden nanya, bagaimana Pak Menteri, listriknya udah beres, nyala semua. Nggak tahu ini tuh listrik masih pada mati. Depan presiden, depan rakyat, secara terbuka diliput, dia nggak bohong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngebohongnya secara terbuka di tempat bencana. Saya udah nggak bisa ngomong dah kalau udah begitu. Udah gila-gila mau ngomong bagaimana? Ntar gua kesel, gua ngomong di penjara lagi. Masya Allah. Kita doain lagi dah, kita doain biar presidennya dapat taufik hidayah, biar menteri-menterinya dapat taufik dan hidayah, biar Aceh ini bisa segera diselesaikan, begitu juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Insya Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan mereka dari segala bala dan Allah ganti itu bencananya dengan kebahagiaan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya kawan, hari ini saya ingin mengajak yang ada di sini ngaji dulu, ngaji. Lu kalau duduk pemerintah aja lu, semangat dong, ada apa nih? Kita ngaji dulu, ngaji buat umat. Siap? Baik, saudara. Kita tahu saat ini di kita punya negeri, bahkan di seluruh dunia, at-tahaddiyat, saudara, min kulli jawanib. Jadi tantangan dan ancaman itu ada dari segala penjuru, saudara. Dari segala penjuru yang ingin menghancurkan Islam dan umat Islam. Sehingga di berbagai medan terjadi perang antara kita dengan musuh-musuh Islam. Di medan ekonomi ada perang ekonomi, saudara. Di medan amalia, di medan kemunkaran, saudara. Di medan dakwah ada perang, saudara. Nah, begitu juga saudara dalam urusan saudara yaitu jihad, seperti yang terjadi di Palestina, ada perang, saudara. Jadi ada perang ekonomi, ada perang melawan kemaksiatan, ada perang jihad, saudara, dan yaitu perang-perang konvensional, saudara. Tapi jangan lupa, ada satu jenis perang yang lebih berbahaya dari semua jenis perang tersebut, saudara. Perang ekonomi, kalaupun kita kalah, saudara, resikonya kita miskin. Perang ekonomi, kalah, musuh kaya, kita miskin, saudara. Tapi kita masih punya kesempatan untuk bangkit lagi. Perang lawan kemunkaran, saudara, lawan kemaksiatan yang ada di sekitar kita, resikonya ditangkap polisi, saudara, karena banyak tempat kemunkaran dibackingi oleh oknum aparat. Resikonya cuma di penjara. Selesai penjara keluar, kita bisa lanjut lagi amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Perang jihad fisabilillah seperti di Gaza, Palestina, saudara, resikonya kalah, mati. Itu pun mati syahid, nggak ada persoalan, saudara, udah serba nikmat. Perang ekonomi kalah, paling tinggi miskin, masih bisa bangkit lagi, terus berjuang untuk Allah dan Rasulnya, berjuang untuk umat, saudara. Perang lawan kemunkaran, resikonya ditangkap, di penjara,
masih bisa keluar, setelah keluar kita dakwah lagi, amar ma'ruf nahi munkar lagi, saudara. Begitu juga perang jihad, kalaupun resikonya mati, matinya mati syahid, selesai. Tapi ada satu perang yang berbahaya, yaitu al-ghazwul fikri, perang pemikiran, saudara. Perang akidah. Kenapa berbahaya? Karena kalau umat kalah di bidang perang ini akan banyak yang murtad, saudara. Resikonya murtad, hilang iman, hancur akidah kita, saudara. Nah, karena itu, saudara, perang di bidang ini nggak boleh kita lupakan. Perang di bidang ini, saudara, harus kita pertahankan. Lewat apa? Lewat pengajian, lewat belajar, lewat nuntut ilmu, lewat hadir di majelis-majelis taklim, saudara, lewat kajian-kajian, saudara, untuk memperkuat akidah kita, memperkuat iman kita. Apalagi saat ini virus pemikiran berbahaya, saudara, menyerang kita dari segala penjuru dan ada di negeri ini. Dan virus ini, saudara, menyerang semua lapisan. Ada yang menyerang ke umara, ada yang menyerang ke ulama, ada yang menyerang kepada para santri, ada yang menyerang kepada umat yang di bawah, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, makanya hari ini saya mau ajak ngaji, kenalan aja, saudara. Jangan-jangan kadang-kadang secara tidak sadar, jangan-jangan di antara kita ada yang kena virus ini secara tidak sengaja, secara tidak sadar. Nah, kalau kena virus ini buru-buru kita obatin. Jadi ada virusnya, ada penyakitnya. Kalau orang kena virus HIV, maka dia akan kena penyakit AIDS. Kalau orang terkena virus corona, maka dia akan terkena penyakit COVID-19. Kalau orang terkena virus influenza, maka dia akan terkena penyakit flu, saudara. Kalau orang terkena virus HBV, dia akan terkena penyakit hepatitis B, kanker hati, saudara. Kalau dia terkena virus HCV, saudara, dia akan terkena hepatitis C, saudara. Jadi ada virus, ada penyakit. Begitu juga dalam pemikiran, ada virusnya. Kalau virus ini dibiarkan akan menimbulkan penyakit pemikiran. Nah, virus pemikiran ini, saudara, dia bukan mendatangkan penyakit-penyakit jasmaniah, bukan. Dia mendatangkan penyakit pemikiran, penyakit ideologi, dan itu bisa merusak akidah, menghancurkan iman, saudara. Nah, ini yang harus sama-sama menjadi perhatian kita dan harus kita bersama-sama berjuang untuk mengobati wabah virus pemikiran. Singkat saja, saya akan perkenalkan hari ini sedikit saja di antara virus-virus pemikiran, yaitu virus liberal, saudara. Liberal ini sendiri, saudara, sekurangnya dia ada 4 virus pemikiran, dan 4 virus pemikiran ini akan melahirkan 4 penyakit pemikiran, saudara. Yang pertama namanya virus relativisme. Apa itu relativisme? Virus pemikiran yang membuat seseorang meyakini bahwasanya tidak ada kebenaran yang mutlak. Bagi dia, setiap kebenaran pasti relatif. Maksudnya setiap kebenaran relatif, bisa benar bisa salah. Walaupun dia benar, ada mungkin salahnya. Ini namanya virus relativisme, saudara. Nah, virus ini berbahaya. Kalau virus ini, saudara, kalau relativisme ini dalam dunia fisika, kimia, matematika, itu urusan sains, saudara. Tapi kalau virus relativisme sudah masuk dalam urusan ideologi, dia menyatakan tidak ada kebenaran mutlak, maka apa yang terjadi? Maka pikiran yang sudah rusak tadi, saudara, akan mengilhami dia berkeyakinan, saudara,
bahwa agama pun tidak ada yang benar mutlak, termasuk agama Islam. Jadi bagi dia semua agama sama, bisa benar bisa salah. Semua agama sama, nggak ada yang benar mutlak. Maka itu menurut pemikiran ini nggak boleh ada orang Islam menganggap Islam agama yang paling benar. Enggak, saudara, semuanya benar dan semuanya juga mungkin salah. Nah, saya mau tanya saudara, kalau sudah punya pemikiran semacam itu bahaya tidak? Ini virus. Ini bukan virus influenza, bukan. Ini bukan ini virus pemikiran. Jadi kalau di benak, mudah-mudahan tidak ada di sini saudara, di benak siapa saja umat Islam, anak-anak muda, generasi milenial, Gen Z saudara, kalau sudah ada pikiran terlintas semua agama sama, terlintas tidak ada kebenaran mutlak saudara. Nah, kalau virus ini dibiarkan akan melahirkan penyakit. Apa nama penyakitnya? Pluralisme. Pluralisme itu penyakitnya tuh saudara. Apa itu pluralisme? Menganggap semua agama sama, semua agama benar. Saudara, Islam bukan yang paling benar. Saudara, sebenar-benarnya Islam tetap aja ada celah, mungkin salah, karena tidak ada kebenaran yang mutlak. Maka itu saya katakan tadi, kalau virus ini dibiarkan akan muncul tuh, akan muncul penyakit pluralisme, dan ini sangat berbahaya. Singkat saja saudara, apa betul tidak ada kebenaran yang mutlak saudara? Siapa bilang? Memang ada hal-hal yang relatif, bisa benar bisa salah, seperti dalam urusan-urusan furu saudara. Tapi dalam urusan usuluddin, gawatiuddin, urusan-urusan qad'iyatuddin saudara, urusan-urusan yang maktu, urusan-urusan yang sangat prinsip yang diajarkan Islam, mutlak benar, mustahil salah. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad, tunggal, satu, tidak berbilang. Ini mutlak benar, mustahil salah. Enggak bisa dikatakan oh ini relatif. Allah itu saudara ahad, maha esa, relatif, bisa benar bisa salah. Sesat itu pikiran saudara, murtad yang mengikuti pemikiran semacam itu saudara. Na'udzubillah min dzalik. Jadi saya mau tanya, keesaan Allah mutlak benar tidak? Apa mungkin salah? Enggak mungkin. Itu disebut usuluddin, bukan urusan furu itu saudara, itu usuluddin. Nah, kalau ada orang mulai mengatakan ya kan nggak ada kebenaran relatif termasuk agama saudara, ini kan merusak iman, merusak akidah, bahkan bisa membatalkan keislamannya. Dia nggak yakin dengan agamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, kira-kira jelas tidak? Masuk yang kedua saudara. Kalau virus yang pertama ini tidak segera diobati, yaitu virus relativisme saudara, nggak diobatin nih saudara, maka akan lahir virus berikutnya saudara. Apa virus yang kedua? Skeptisisme. Apa itu skeptisisme? Sikap skeptis saudara. Apa sih maksudnya skeptis saudara? Karena dia sudah meyakini tidak ada kebenaran mutlak termasuk kebenaran agama sekalipun, akhirnya dia jadi skeptis terhadap kebenaran agama, ragu saudara. Skeptis itu dia meragukan kebenaran agama. Oh saya muslim, tapi Islam benar apa enggak ya? Dia ragu, dia nggak keluar dari Islam, dia nggak menyengajakan diri untuk murtad, tapi muncul keraguan dalam pemikirannya saudara. Gara-gara apa? Gara-gara virus tadi itu, virus relativisme, tidak ada kebenaran mutlak. Nah, karena virus ini dibiarkan merajalela, lahirlah virus baru, skeptisisme. Dia punya pemahaman saudara, dia meragukan kebenaran agama. Nah, kalau sudah meragukan kebenaran agama, muncul penyakit. Apa penyakit yang muncul? Penyakit sekularisme.
Dia meragukan agama bener enggak, ya sudahlah, jangan bawa-bawa agama kalau kita urusan politik, jangan bawa-bawa agama kalau urusan negara, jangan bawa-bawa agama lah kalau urusan ekonomi. Udah cukup agama di masjid saja, udah cukup agama dilanggar di musola saja, udahlah agama cukup ibadah mahdoh saja urusin. Tapi kalau udah bicara ekonomi, bicara tentang perbankan, bicara tentang politik, bicara tentang tata negara, udah nggak usah bawa-bawa agama. Agama bisa salah bisa bener kok, kenapa mesti dibawa-bawa? Dia ragu dengan kebenaran agamanya sendiri, dia nggak yakin. Saudara, kalau ajaran Islam itu mengatur ekonomi, mengatur politik, mengatur sistem bernegara, semua ada etika dan aturannya. Nah, jadi virus ini tadi saya sebutkan namanya virus skeptisisme. Lahir penyakit sekularisme. Saya tanya jujur, bahaya tidak? Bahaya. Dia bakal tinggal agama, dia nggak peduli. Dan ini udah banyak, saudara. Ini virus seperti ini, saudara, di kepala-kepala oknum-oknum pejabat kita udah banyak. Pokoknya kalau Anda lihat ada orang ngomong kalau urusan negara jangan bawa-bawa agama, itu dia kena virus. Walaupun dia nggak mengatakan saya bukan liberal, saya Sunni, Syafi'i, Asy'ari, lulusan pesantren, Sufi, saudara. Walaupun dia bicara begitu, saya Sufi, saudara, tapi begitu dia katakan, saudara, bicara ekonomi jangan bawa agama, bicara politik jangan bawa agama, bicara negara jangan bawa agama. Dia sudah meragukan kebenaran agamanya sendiri, saudara. Nah, itu namanya virus skeptisisme yang melahirkan penyakit pluralisme. Yang ketiga, saudara, sekularisme. Nah, virusnya skeptisisme, penyakitnya sekularisme. Kalau tadi penyakitnya pluralisme. Yang ketiga, yang kedua jelas tidak? Yang ketiga, saudara, yang ketiga, kalau dia sudah terlalu lama kena virus relativisme, dia mengatakan tidak ada kebenaran yang mutlak, lama-lama jadi skeptisisme, saudara, dia meragukan kebenaran agama. Akhirnya, saudara, yang berikutnya datang lagi virus yang lebih berbahaya lagi. Ini kalau ibarat kanker nih udah stadium 3 nih sekarang, saudara. Kalau pertama tuh relativisme stadium 1, skeptisisme stadium 2. Nah, ini sudah larut dalam air ini, saudara. Ini di sekitar kita nih ada jutaan miliaran bakteri, saudara. Nih berterbangan di sekitar kita nih, saudara. Kelihatan nggak mata? Enggak. Tapi ada nggak bakterinya? Ada. Siapa bilang bakterinya tidak ada? Pakai mikroskop, saudara. Ambil satu aja lembaran tisu nih, taruh di bawah mikroskop, ada ribuan jutaan bakteri atau virus yang menempel di situ, saudara. Bergerak mereka. Jadi yang tidak kelihatan mata bukan berarti tidak ada. Tunggu dulu, ini listrik nih, kalau kita pegang kesetrum nggak? Percaya? Nah, kenapa kita percaya kesetrum? Karena ada aliran listriknya. Tapi aliran listriknya di mana? Anda lihat alirannya? Ada aliran kelihatan? Oh, kalau nggak kelihatan nggak ada dong. Ya ente pegang ada tuh listrik, kalau nggak kojol. Kira-kira paham nggak? Saya katakan itu di kabel-kabel listrik di jalanan tuh yang besar-besar itu ada aliran yang berjalan. Percaya nggak? Kok percaya? Kan nggak kelihatan. Yang kelihatan kabelnya, alirannya kelihatan nggak? Berarti nggak ada dong. Ya orang bego yang ngomong nggak ada. Ya kalau mau buktiin ada nggak ada, lu pegang aja. Nah begitu pegang lu mati, nah ada kan? Kira-kira jelas gak? Paham gak? Sesuatu yang nggak kelihatan bukan berarti tidak ada. Aliran listrik nggak kelihatan, tapi kita yakin ada. Dari mana kita yakin ada? Bisa dibuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Pegang kabelnya, ada setrum, saudara. Ya. Air putih ini tadi sudah diaduk dengan gula. Anda nggak ngelihat waktu diaduknya, tapi saya katakan ini ada gulanya. Nah, untuk Anda percaya, gampang buktikannya. Minum rasa manis. Artinya ada jejak. Ada jejak si gula di dalam ini, walaupun nggak kelihatan. Ada jejak aliran listrik, walaupun nggak kelihatan. Begitu juga, kita punya HP. Kita telepon dengan saudara kita dari Surabaya, gambarnya bisa muncul.
Dulu teks doang, saudara, ada SMS. Sekarang bukan teks saja, saudara, suaranya, gambarnya, tulisannya muncul. Saya tanya, tuh gambar jalannya dari mana? Dari mana tuh gambar bisa jalan, saudara? Karena ada gelombang di sekitar kita nih yang nggak kelihatan mata kita. Gelombang elektrik, gelombang elektronik, aneka ragam gelombang. Gelombang-gelombang itu yang mengirim sinyal. Gelombang itu yang membawa gambar, yang membawa teks, yang membawa suara, yang kemudian ditangkap dengan alat, masuk ke dalam HP kita, saudara. Jadi kalau saya katakan, di sekitar kita ini ada gelombang yang membawa gambar, saudara. Betul nggak? Kelihatan mata? Ini keluar di HP, saudara. Subhanallah. Begitu juga untuk mengenal Allah. Allah nggak kelihatan mata kita. Allah nggak bisa kita sentuh. Iya, betul. Tapi jejak keberadaan Allah di alam semesta ini, saudara. Adanya matahari, bintang, bulan, bumi, kita ini semua manusia, saudara, sebagai bukti bahwa di sana ada Sang Pencipta, saudara. Sang Pencipta yang maha hebat, Pencipta yang maha hebat, maha pintar, maha luar biasa, saudara, yang menciptakan kita semua, saudara. Siapa Sang Pencipta itu? Itulah Allah. Kita tidak melihat Allah, tapi kita lihat, saudara, ciptaannya. Kita tidak melihat Allah, tapi kita lihat jejak ciptaannya, saudara, yang mengantarkan kita kepada keyakinan bahwa Allah itu ada. Kira-kira jelas gak? Jadi saya tanya, kalau gitu virus agnostisisme tadi bahaya tidak? Yang terakhir, yang keempat, saudara. Kalau pertama tadi orang sudah menyatakan tidak ada kebenaran mutlak. Kemudian gara-gara itu, saudara, akhirnya dia jadi ragu dengan kebenaran agamanya. Akhirnya gara-gara dia ragu, saudara, muncul lagi virus berikutnya, dia terus mempertanyakan, saudara. Bahkan pertanyaannya sinis, pertanyaannya menyerang, saudara. Dan akhirnya kalau sudah begitu, virus yang keempat adalah dia tolak kebenaran. Tolak total itu semua kebenaran agama. Inilah yang disebut virus ateis, saudara. Virus ateis, saudara. Nah, dulu di kita punya negeri, ateis ini punya partai, namanya Partai Komunis, saudara. Dan anak keturunannya masih banyak sampai hari ini yang terus mempropagandakan pemikiran-pemikiran ateis. Nah, ateis ini, saudara, dia tolak kebenaran agama, dia tolak itu agama. Apa itu agama? Bukan hanya Islam yang ditolak, semua agama. Bahkan dia katakan apa? Itu yang namanya Allah, Tuhannya umat Islam, itu yang namanya Yesus, itu yang namanya Buddha, sebetulnya itu satu, semuanya Tuhan, cuma namanya beda-beda. Ini virus, sudah, virus ateisme. Dan saat ini di Indonesia ada orang yang menyebut dirinya cendekiawan Islam, saudara, mulai mendefinisikan Tuhan seperti itu. Tuhan itu adalah sesuatu yang dihayalkan oleh sekelompok umat manusia yang punya kekuatan besar menciptakan dia, yang dalam Islam disebut Allah, yang dalam agama lain punya nama sendiri. Jadi sebetulnya mereka semua adalah Tuhan yang satu, dan mereka ngakunya ahli tauhid, Tuhannya satu. Bahaya tidak? Bahaya. Ini kalau sudah punya virus ateis ini, saudara, akan muncul satu penyakit. Penyakit apa? Rasionalisme. Apa itu rasionalisme? Segala sesuatu dilogikakan, diakalkan. Pokoknya masuk akal gua terima, nggak masuk akal gua nggak terima. Udah. Jadi Tuhan dia akal, udah, saudara. Dia lihat Quran, oh ini bagus nih, mungkin bener deh, gua terima. Ini nggak bener nih ayat, gua tolak. Pokoknya semua dinilai pakai akal. Kalau akalnya bilang benar, benar. Akalnya bilang salah, salah. Ukuran benar, salah. Akalnya sendiri, saudara. Nah, saya mau tanya, ini kan ada 4 virus dengan 4 penyakit. Saya belum cerita virus-virus yang lain, saudara. Virus pemikiran. Saya tanya, jujur, ini penyakit berbahaya tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Bagaimana cara melawannya? Ngaji. Ngaji. Ikuti majelis taklim, saudara, belajar akidah, belajar fikih, belajar akhlak, baca kitab, bikin kajian-kajian, bikin tabligh akbar, saudara, semuanya perlu, semuanya penting. Kiai-kiai yang punya kemampuan bikin pesantren,
nggak mampu bikin pesantren, buka majelis. Saudara, ngajar di mana tempat, ngajar di rumahnya sendiri, buka kitab, ajak orang belajar. Itu cara melawan ini, saudara. Sebab kalau Anda kalah terkena virus ini, atau salah satu dari umat Islam kena virus ini, saudara, murtad. Murtad berarti imannya hilang. Imannya hilang, saudara, yang mati dalam su'ul khotimah. Makanya tadi saya katakan ini perang lebih berbahaya daripada perang ekonomi. Perang ekonomi kita menang kaya, kalah miskin, itu doang. Dan ini lebih berbahaya daripada perang lawan kemunkaran. Perang lawan kemunkaran menang, alhamdulillah, kemunkaran hilang. Kalah, kita di penjara. Di penjara, keluar, ya lawan lagi, saudara. Betul? Iman hilang nggak? Iman nggak hilang, saudara. Enggak, malah dapat pahala dari Allah selama kita ikhlas. Perang jihad di jalan Allah, saudara, resikonya kita mati, terbunuh, mati syahid. Subhanallah. Tapi kalau perang akidah, perang lawan virus pemikiran, masuk ke pemikiran kita, kita iakan, saudara, murtad, hilang imannya. Nah, maka itu saya katakan ini perang berbahaya, bisa menggugurkan iman kita, bisa menanggalkan Islam iman kita, bisa menghancurkan akidah kita. Dan penyakit ini nanti Anda lihat aja kalau Anda lagi baca Twitter atau baca lihat TikTok atau lihat Facebook, ada komentar-komentar, nanti kelihatan tuh yang punya pemikiran seperti ini, saudara. Kelihatan, ya udahlah, kalau urusan negara jangan bawa-bawa agama, termasuk urusan musibah di Aceh. Udahlah, itu musibah aja, jangan bawa-bawa agama. Aku dibilang karena banyak maksiat lah, azab lah. Udahlah, itu kan gara-gara hujan jatuh banjir, ya udah. Enggak ada keimanannya, saudara. Betul, memang terjadinya suatu musibah, saudara, ada rentetan peristiwa, ya, adanya hujan, ada penggundulan hutan, saudara, ada deforestasi dan lain sebagainya. Ya, itu sebab-sebab yang, saudara, rasional, yang kelihatan sama kita. Tapi jangan lupa, di sana ada sebab-sebab yang suprarasional, di luar jangkauan akal kita. Apa? Ya karena maksiat. Di negeri kita ini udah terlalu banyak maksiat. Kalau sudah terlalu banyak maksiat, saudara, jangan kaget kalau musibah. Wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena itu, saudara, dalam menyikapi Aceh, ya kita jangan lepaskan diri dari iman kita. Tadi Habib Hanif Al-Attas di atas mimbar Jumat berceramah bicara soal Aceh, Sumatera Utara bencana. Beliau sampaikan ayat Qur'annya, hadis nabinya, saudara. Nah, itu juga mesti kita ingat. Ya, ada sebab-sebab rasional, tapi juga ada sebab-sebab, saudara, yang memang sepertinya nggak ada hubungan. Maksiat, zina, sama, saudara, banjir, kayaknya kan nggak ada hubungan, saudara. Maksiat, zina dengan gempa bumi, kan sepertinya nggak ada hubungan, saudara. Enggak, dalam agama orang-orang yang beriman yakin semua punya hubungan, saudara. Nah, adapun yang namanya penggundulan hutan, hujan, itu juga pencetus-pencetus, saudara, sehingga terjadinya bencana. Nah, saya nggak mau bicarakan soal pencetus-pencetus yang rasional tadi, tapi saya ingin ingatkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Habib Hanif di atas mimbar, itu harus kita camkan baik-baik. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, saya berkali-kali bawakan ayat ini di mana-mana dari dulu bertahun-tahun, saudara, selalu kita ingatkan, di mana Allah sudah menyatakan dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Buka surat Al-A'raf. Ini ayat 96 yang saya bacakan, baca ayat 97-nya, 98-nya, 99-nya, saudara. Allah rincikan di sana, saudara, bagaimana Allah kirimkan bala Allah berikan peringatan, jangan merasa aman, merasa tenang dari balasan Allah kalau kita berbuat maksiat. Jelas, walau anda ahlal qura, anda kata penduduk negeri-negeri amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah. Allah janjikan, la fatahna 'alaihim barakat, niscaya akan kami buka untuk mereka, kami limpahkan kepada mereka barakat, aneka ragam keberkahan, minas sama'i wal ard, baik keberkahan yang Allah turunkan dari langit maupun yang Allah keluarkan dari perut bumi, saudara. Artinya apa? Jelas dalam ayat ini, saudara,
Kalau suatu negeri penduduknya beriman dan bertakwa, niscaya pintu keberkahan terbuka. Berkah buminya, berkah lautnya, berkah hutannya, berkah ekonominya, berkah politiknya, berkah keamanannya, berkah penghasilannya, berkah masyarakatnya, berkah keluarganya, berkah semua-muanya, saudara. Ini janji siapa? Janji siapa? Percaya dengan janji Allah, beriman kepada Allah. Siapa yang maha menepati janji? Siapa yang maha benar dengan janjinya? Takbir. Sallu ala nabi. Tapi jangan lupa lanjutan ayat, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi penduduk-penduduk negeri ini banyak yang mendustakan ayat Allah, mendustakan hukum Allah, mendustakan aturan Allah. Saudara, akibatnya apa? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami siksa mereka, kami berikan balasan kepada mereka lantaran apa yang sudah mereka lakukan. Artinya tadi beriman bertakwa kepada Allah, Allah berkahi. Sebaliknya mendustakan Allah, saudara, dia tidak mau beriman, tidak mau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kirim azab. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu kalau terjadi aneka ragam musibah di negeri kita, yuk sama-sama kita introspeksi diri. Tapi baiklah, sebelum saya akhiri singkat saja. Tapi jangan juga gara-gara saya ngomong begini langsung kita mentuduh, oh ini yang di Aceh azab nih, oh ini yang Sumatera Barat azab nih, oh ini yang di Sumatera Utara azab nih. Tunggu, jangan gampang sembarangan kita nuding menilai. Saudara, musibah itu, saudara, kullu amrin makruh. Setiap perkara yang menimpa kita yang kita tidak suka, itu namanya musibah. Saudara, musibah bentuknya macam-macam. Penyakit itu musibah. Kita dicaci maki orang, itu musibah juga. Kita difitnah orang, musibah, saudara. Nah, begitu juga terjadi bencana, itu adalah musibah. Tapi musibah ini, saudara, dia merupakan peringatan, azab, saudara, atau ujian. Jawabnya tergantung yang menerima musibah. Kalau yang mendapat musibah, para rasul, para nabi, para aulia, para wali, para solihin, para muttaqin, orang-orang yang bertakwa, para mukminin, orang-orang beriman, orang-orang solihin, orang-orang yang baik, dapat musibah, maka musibah itu adalah mihnatun, imtihan, ujian. Makanya hamba Allah yang paling banyak ujiannya itu yang pertama kali adalah para anbiya, saudara. Anbiya dulu yang paling banyak ujiannya, saudara. Bahkan ujiannya lebih berat daripada manusia-manusia biasa. Nah, kalau kelompok ini menerima musibah, saudara, dipastikan itu ujian. Kenapa mereka diuji? Supaya kedudukan mereka semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musibah itu bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang solihin untuk liraf'i darajatihim, untuk diangkat kedudukan mereka, saudara. Alhamdulillah. Makanya orang-orang solihin kalau diuji begitu, saudara, hampir nggak ada yang nggak lulus, saudara. Hampir semuanya lulus karena dasarnya memang sudah kuat. Mukminin, sobirin, syakirin, saudara. Nah, itu kelompok yang pertama, ujian buat kelompok yang begitu tuh. Yang kedua, ada kelompok, saudara, dia muslim secara umum baik, tapi kadang-kadang masih suka maksiat, kadang-kadang khilaf, kadang-kadang males mau ibadah, nah kadang-kadang gampang tergoda, jatuh juga ke lembah maksiat. Tapi secara umum dia baik, saudara. Masih banyaklah kebaikannya. Kena musibah, maka musibah itu adalah inzar, peringatan. Kenapa Allah berikan peringatan? Allah masih sayang sama kelompok ini. Diberikan peringatan supaya insaf dan sadar, saudara, agar yang bersangkutan, saudara, meningkatkan kebaikannya, saudara, dan menstop keburukannya. Nah, kalau sudah begitu, saudara, orang-orang kelompok ini begitu dapat peringatan, dia sadar, dia tobat, dia kembali ke jalan Allah, insya Allah
musibahnya akan menjadi tathhiruz dzunub, menjadi pencuci dosa. Nah, makanya kelompok ini kalau dapat peringatan, oh ini peringatan nih dari Allah, buru-buru tobat, buru-buru tobat. Nah kalau tobat, dosanya Allah ampuni, tingkatkan kebaikannya. Nah kira-kira jelas tidak? Yang ketiga, saudara, yang ketiga, orang-orang yang nggak ada kebaikan dalam dirinya di sisi Allah dan Rasulnya. Seperti siapa? Orang-orang kafir yang mengingkari Allah dan Rasulnya, orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah, saudara. Begitu juga orang-orang ahlul ma'asi, saudara, orang-orang yang hidupnya diisi dengan maksiat, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nggak pernah mau berbuat baik, setiap hari kerjaannya judi, nenggak minuman keras, saudara, berzina, mencuri, menipu, berbohong, korupsi, semua kejahatan dia lakukan, nggak ada kebaikan dalam dirinya, saudara. Kalau kelompok ini, saudara, mendapatkan musibah, itu adalah azab yang Allah kedepankan di dunia ini, saudara, sebelum dia masuk ke akhirat. Dan azab akhirat asyad, lebih keras lagi, saudara. Na'udzubillah, men. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya, kalau orang-orang solihin dapat musibah, namanya ujian. Nah, kalau orang-orang yang baik tapi masih suka-suka miring begitu, saudara, kena musibah, namanya peringatan. Tapi kalau yang tiap hari maksiat kena musibah, namanya azab. Lucunya, saudara, ada preman sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, tiap hari maksiat. Tahu-tahu dapat musibah, ditanya temennya, kenapa lo? Gue lagi diuji nih sama Allah. Innalillahi. Saudara, orang alim saja, orang soleh, aulia, kalau lagi dapat musibah nggak berani bilang dirinya diuji, takut kalau itu azab, saudara. Orang-orang sholihin, aulia, saudara, yang udah deket nih sama Allah nih, para nabi, dan kalau dapat musibah mereka takut kalau Allah marah kepada mereka. Mereka takut kalau itu azab, mereka istighfar, saudara. Preman yang tiap hari maksiat, mabok, zina, judi, saudara, begitu sakit, gue lagi diuji nih sama Allah. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada yang begitu bilang, lu bukan lagi diuji, lagi diazab. Enak aja lagi diuji. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, tapi yang diazab begini beruntung kalau mereka masih ada kesempatan taubat, saudara. Begitu dapat azab sekian, dia sadar, ya Allah, memang aku punya dosa banyak, ya Allah, aku nggak pernah ingat Engkau, ya Allah, aku nggak pernah sholat, aku nggak pernah puasa, ya Allah, tubtu ilaik, aku bertobat kepada Engkau, ya Allah. Oh, kalau yang namanya tobat, Pak, Bu, dosa setinggi gunung, dosa seluas samudra, asal kita datang kepada Allah dengan taubat yang nasuha, niscaya Allah pasti akan menerima taubat kita. Nah, jadi sekali lagi, saudara, jadi musibah-musibah itu begitu. Maka itu kalau ada yang tanya, ini musibah di Aceh bagaimana nih? Ini masuk yang mana? Musibah di Sumatera Utara masuk yang mana? Musibah di Sumatera Barat masuk yang mana? Kita kembalikan kepada yang menerima musibah, saudara. Orang-orang baik di Aceh banyak, orang-orang solihin di Sumatera banyak, mereka yang kena musibah ini, mereka diuji oleh Allah. Mudah-mudahan, saudara, kedudukan mereka semakin dekat kepada Allah. Lalu bagi orang-orang masyarakat biasa yang kadang-kadang baik, masih ada sedikit banyak perbuatan jahatnya, saudara, ya ini peringatan. Mudah-mudahan mereka insaf, sadar, tidak lagi melakukan kemunkaran, taubat, kembali ke jalan Allah. Insya Allah juga mereka minas sholihin, dan mudah-mudahan musibah tadi menghapus dosa mereka semua. Amin ya rabbal. Nah, adapun musibah ini, saudara, mengenai orang-orang yang jahat, yang melawan Allah, menentang Nabi, saudara, nggak ada kebaikan dalam kehidupannya, inilah azab yang Allah dahulukan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat lebih keras, lebih pedih lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, karena itu tadi ada himbauan, yuk rame-rame kita bantu Aceh, setuju tidak? Bantu Sumatera, setuju tidak? Betul? Nah, jadi saudara, sampai hari ini saya dan kawan-kawan di FPI serta juga di beberapa ormas Islam lain masih terus merayu, membujuk, mendorong Bapak Presiden kita, pemerintah kita
agar mau menyatakan bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara serta Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Kenapa? Karena kalau dijadikan sebagai bencana nasional, maka pintu bantuan dari luar negeri terbuka. Kalau enggak bisa. Saya kasih contoh, kemarin ada bantuan 30 ton bantuan dari Uni Emirat Arab, saudara. Udah sampai, saudara, ke Medan. Wali kota udah siap terima, tapi pusat larang karena bukan bencana nasional. Kalau bukan bencana nasional harus izin menteri, izin presiden, saudara. Akhirnya apa? Akhirnya bantuan 30 ton dikembalikan. Ini apa, saudara? Nggak apa-apa, nggak jadi bencana nasional, nggak apa-apa kalau betul-betul pemerintah kita sanggup, mampu, dan benar kerja ke bawah. Silakan. Tapi kalau cuma lapor yang enak-enak aja sama presiden, bahkan presiden dibohongin, saudara. Apa cerita aja, Pak, listrik udah nyala, ternyata belum nyala. Nanti lapor lagi, Pak Presiden, semua mayat sudah diurus, sudah dikubur, nggak ada mayat lagi. Presiden percaya, oh kalau gitu udah selesai, tidak usah ada bencana nasional. Sementara masih banyak mayat yang belum ditemukan sampai saat ini, saudara. Yang tertimbun, tadi Habib Hanif cerita di atas mimbar, ada 3 desa. 3 desa tuh berapa orang, saudara, berapa kakak. Jadi sekali lagi, saudara, bencana nasional nggak usah malu. Oh, sebut bencana nasional malu, jangan. Kalau ngutang boleh malu, betul. Ngutang triliun-triliunan nggak malu, nerima bantuan malu. Iye, lu iyenya kurang kompak lu. Insyaallah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Tahun 1992 terjadi tsunami di Nusa Tenggara Timur, saudara. Begitu terjadi tsunami, Presiden Soeharto mendapatkan berita, langsung diumumkan bencana nasional. Selesai, hanya dalam sekian minggu selesai. Yang rusak dibangun kembali, jalan dibangun kembali, jembatan dibangun kembali, saudara. Selesai, enggak ada ribut-ribut. Di tahun 2004, saudara, terjadi tsunami di Aceh, saudara. Hari ini terjadi tsunami, saudara. Malam itu juga diumumkan oleh Presiden SBY sebagai bencana nasional. Besoknya, saudara, bertonton bantuan datang dari semua negara. Selesai rapi. Saya dengan kawan-kawan 1.300 laskar kita bawa dari Jakarta, saudara, berangkat ke Aceh, ikut kerja. Bantuan luber dari mana-mana, saudara. Tapi sekarang, saudara, nah, giliran ada mau bantuan, bilangnya enggak, kita masih mampu. Kita masih mampu. Masih mampu dari mana mampu? Kalau mampu jembatan udah beres. Kalau mampu tuh mayat udah selesai semua diangkat dalam waktu singkat, betul. Jangan malu, saudara. Ada lagi menteri pakai ngeremehin. Bantuan Malaysia nggak seberapa. Kecil. Sombongnya, saudara. Malaysia tetangga kita, saudara, beretikat baik, kirim bantuan sekecil apapun, terima kasih. Betul. Nggak ada terima kasihnya, pakai nyepelin, nggak seberapa. Itu aku pengen kepret aja loh. Jamaah ini nanti ini bantu untuk Aceh 1.000 perak, 2.000 perak, bagus tidak? Wajib gak disyukuri? Jangan sampai ini menteri denger. Lu nyumbang 1.000, nih menteri jangan denger. Kalau nih menteri denger, 1.000. Udah, pokoknya Masjid Madinah kirim aja, jangan ngomong, jangan diberitain. Kalau nih menteri denger gawat. Itu orang Karang Tengah kecil. Kacau tidak? Apa orang begini layak jadi menteri? Ada lagi menteri yang lain, saudara, lagi rapat deh. Apa dia ngomong? Kita ini udah siapin kapal Hercules. Ya nanti kita berangkat nikmatin aja tuh kapal Hercules, bisa foto-foto sambil tamasya. Apa lu punya kerja? Saudara, mau ngebantuan yang dipikirin ikut tamasya pakai Hercules. Yang dipikirin mau foto-foto, saudara.
ke sana bantu. Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi ini para menteri ngomongnya udah seenak-enaknya, saudara. Ada lagi kejadian, saudara. Kejadian presiden mau datang. Ini udah 2 minggu nggak ada tenda yang gede-gede. Begitu presiden mau datang, langsung dirapihin, tenda berdiri semua. Ada lagi yang lebih unik, saudara. Presiden datang untuk yang kedua kali apa 3 kali waktu itu, lampu semua nyala. Begitu presiden pulang, mati lagi tuh lampu. Kacau tidak? Kacau tidak? Itulah Indonesia. Sedih kita, jangan begitu dong, betul? Baik, sebagai penutup saya mau ingetin semua, saudara. Saya yakin insya Allah husnuzon saya baik dan benar, mudah-mudahan, amin. Saya berhusnuzon, saudara. Bapak Presiden itu, saudara, punya perhatian besar terhadap bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dan saya yakin beliau setuju ini dinyatakan sebagai bencana nasional. Tapi yang jadi persoalan, ada pembisik-pembisik manusia di sekitar dia yang mempengaruhi presiden, saudara, supaya jangan dinyatakan sebagai bencana nasional, saudara. Kalau ada yang bertanya, Habib yakin dari mana? Saya yakin karena di bulan Oktober tahun 2015, ketika itu Prabowo belum jadi presiden, saudara. Di 2015, waktu itu terjadi bencana di Riau, bencana karhutlah, kebakaran hutan dan lahan, saudara. Ribuan hektar kebakar, saudara. Nah, saat itu presidennya Jokowi, presiden lambat, saudara. Kerjanya nggak cepat, saudara. Akhirnya apa? Prabowo menulis di akunnya, saudara. Beliau tulis sendiri di akunnya, saudara. Apa beliau katakan? Ini harus segera dinyatakan sebagai bencana nasional agar bantuan dari luar negeri segera datang. Jangan kita tunda-tunda, ini berbahaya. Artinya apa? Saya pernah baca itu, hari ini pun jejak digital itu tetap ada. Saya percaya bahwa Prabowo tahu tanpa dinyatakan sebagai bencana nasional berat bagi pemerintah untuk mengatasinya, saudara. Tapi kenapa kok Prabowo sampai saat ini nggak mau menyatakan sebagai bencana nasional, saudara? Nah, di sini saya suuzon kepada orang-orang yang memberikan bisikan atau laporan asal Bapak senang, saudara. Oh, tapi Habib kan nggak boleh suuzon kalau nggak ada bukti, ada korinahnya, saudara. Kalau Prabowo ini dibohongin, buktinya mana? Ya itu tadi yang saya cerita, depan presiden, depan wartawan, di hadapan masyarakat. Presiden nanya langsung, bagaimana listrik Pak Menteri? Udah nyala semua, Pak. 90% semua udah nyala, padahal masih mati. Itu dia ngomong begitu apa? Asal presiden senang, saudara. Depan presiden, depan rakyat, depan TV, dia berani laporan asal Bapak senang walaupun harus bohong. Nah, kalau depan TV berani, apalagi di belakang TV. Makanya tadi saya cerita, oh ini jangan-jangan pembisiknya lapor Pak Presiden. Pak Presiden panggil nih orang-orang dekat. Bagaimana Aceh? Udah beres, Pak. Bagaimana tenda-tenda? Rapi, Pak. Bagaimana makanan-makanan? Udah tertanggulangi, Pak. Bagaimana listrik? Udah nyala semua, Pak. Bagaimana jembatan-jembatan yang rubuh? Udah beres, udah nyambung. Sama gedebong pisang kali nyambungnya. Ya pokoknya laporan yang penting Bapak Presiden senang. Oh begitu. Terus presiden tanya, jadi kalau begitu apa perlu nyatakan bencana nasional? Nggak usah, Pak. Nggak usah. Itu urusan kita lah. Kita kan cinta Bapak, kita bela Bapak, kita yang beresin. Luar biasa, saudara. Makanya presiden sampai sekarang nggak mau menyatakan bencana nasional. Nah, kalau ada yang tanya, Habib, kenapa ada oknum-oknum yang takut kalau di sana dijadikan bencana nasional? Kenapa takut, saudara? Karena kalau jadi bencana nasional, gelombang bantuan dari luar negeri datang. Bukan bantuannya yang mereka takut. Kalau sudah dibuka, jurnalis internasional akan datang semua, saudara. Peneliti seluruh dunia akan datang, saudara. Di samping mereka membawa jutaan ton bantuan, mereka juga membawa peneliti, penyidik, pemeriksa, jurnalis, saudara. Mereka mencari kenapa ini hancur begini,
Oh, ini karena banjir. Kenapa bisa banjir? Oh, karena hutannya gundul. Kenapa gundul? Oh, karena ada program ini dan program itu. Siapa yang buat program? Dan yang buat programnya pemerintah. Siapa yang tanda tangannya? Oh, ini yang ngerjain adalah perusahaan. Apa nama perusahaannya? Siapa pemilik perusahaan? Nah, terus dari mana tuh dia punya izin? Siapa nanda tanganin izinnya? Dibongkar semua, saudara. Jadi banyak yang takut kalau itu semua dibongkar, mereka semua masuk penjara. Jadi rakusnya mereka, serakahnya mereka, bahkan jahat sudah mereka rakus, sudah mereka serakah, saudara. Banyak rakyat jadi korban. Begitu membantu, saudara, mereka pura-pura jadi korban juga. Kurang ajar, biadab. Orang yang tahu diri, saudara, orang yang tahu diri, saudara, orang yang tahu diri, oh saya salah, ini penyebabnya saya menggundulkan hutan. Dia tahu diri, dia turun, dia bantu, saudara. Bukan malah dia mencoba melarikan diri, mencoba menutup diri, mencoba menutup pintu investigasi, bahkan ngebohong kepada presiden. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, akhirnya saudara, saya ingatkan yang paling penting, hati-hati ya, hati-hati. Kita dengan Aceh baru punya perjanjian damai 20 tahun, saudara. Hati-hati, hati-hati. Sebelum 20 tahun dulu Indonesia sama Aceh perang, saudara. Bertahun-tahun perang, saling tembak, saling culik, saling bunuh. Dan banyak orang tidak berdosa jadi korban, perempuan, anak-anak, saudara. Hati-hati. Jangan sampai kalau Aceh tidak diperhatikan, nanti mereka kecewa. Kalau mereka kecewa, nanti mereka keluar dari perjanjian. Kalau mereka keluar dari perjanjian, mereka akan angkat senjata lagi untuk lawan Republik Indonesia, saudara. Dan ingat, hari ini, saudara, suara-suara minta Aceh merdeka itu meluas. Yang tadinya dulu nggak mau Indonesia Aceh merdeka, sekarang jadi mau. Saudara, kenapa? Karena mereka merasa, kenapa kami nggak diperhatikan? Padahal harta kekayaan Aceh banyak dibawa ke pusat. Minyak kami disedot, gas kami disedot, emas kami disedot, yaitu tambang kami disedot. Kenapa begitu kami susah? Mencairkan bantuan aja juga susah. Hati-hati. Saya hanya berikan peringatan kepada pemerintah pusat, kalau besok Aceh marah, mereka bergerak, angkat lagi senjata, jangan salahkan bangsa Aceh. Introspeksi diri, saudara. Saya ini pulang pergi bolak balik capek ke Aceh, saudara. Bukan mengeluh, bukan. Saya ke Aceh dalam rangka apa? Untuk merangkul mereka. Dari dulu mereka memerdeka, saya nasihati, jangan. Yuk kita bersatu. Mereka bergerak, kita nasihati, jangan. Perang itu tidak indah, damai itu indah. Sampai kemarin hampir-hampir mereka bergerak mau merdeka gara-gara soal 4 pulau, saudara. Saya terbang lagi ke sana, kumpulkan umat di lapangan, ribuan yang hadir. Kita bujuk mereka, kita ajak diskusi, tokohnya, para ulamanya, adem, saudara. Nah, sekarang mereka minta bantu dong. Pemerintah pusat, saya yakin Prabowo-nya, Menteri Keuangannya, saudara, udah menyiapkan dana. Bahkan Menteri Keuangan sudah mengatakan ada 60 triliun yang siap diturunkan ke Aceh. Lekas segera. Ini kadang-kadang bantuan dari atas ke bawah, saudara. Ini lewat pintu-pintu, saudara. Di setiap pintu disunat-sunatin, saudara. Sampai di bawah tinggal ampasnya doang. Udah ngaku aja lah di Indonesia begitu, betul? Betul. Kalau perlu 60 triliun biar Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya bawa langsung itu uang ke Aceh, bawa langsung ke Sumatera Utara, bawa langsung ke Sumatera Barat. Bikin satu tim yang independen mengawasi penggunaan dana tersebut. Tidak boleh dikorupsi, saudara, betul? Kadang-kadang ini koruptor buat betul, saudara. Sampai duit bencana dimakan juga. Sudah cukup segitu deh, karena saya lupa saya lagi sakit. Ini jangan nih Kiai Abdul Rasid sudah jadi provokator juga. Tapi beliau tadi ngaku, Habib anak provokator kebaikan. Alhamdulillah, ya sudah, pokoknya kalau cerita itu kita doain aja lah. Mudah-mudahan Pak Prabowo dijaga oleh Allah, dijauhkan dari pembisik-pembisik yang jahat, pembisik-pembisik yang rakus, pembisik-pembisik yang serakah, supaya beliau dapat taufik hidayah menjadi pemimpin yang baik. Dan kita baca surat Al-Fatihah,
agar Aceh, saudara, Sumatera Utara, Sumatera Barat dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diganti bencananya dengan kebahagiaan, dimudahkan segala urusan mereka. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Saudara, saya minta kerituannya membaca surat Al-Fatihah untuk kesembuhan orang tua kita, guru kita, tokoh kita, saudara, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit dan sedang kritis, yaitu Bapak Profesor Kiai Haji Amal Zarkashi. Nah, itu keluarga besar daripada pendiri Pondok Pesantren Gontor, saudara. Nah, beliau sedang sakit, kita doakan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala an yashfiyahu sifaan ajilan kamilan taman syamilan sifaan la yughadiru saqaman wala alama bikulli lutfin wa khairin wa afiyah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Selanjutnya saudara, saya minta Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi kasih mic-nya, nanti Hanif ikut bantu juga. Karena ini musibah luar biasa besarnya di Indonesia, dan tentunya musibahnya bukan hanya di Sumatera aja. Kemarin ini Bandung juga ada banjir bandang, saudara, di Bogor, Sukabumi, di Bandung, kemudian Gunung Selamet, saudara, Gunung Semeru ada erupsi dan lain sebagainya. Ini bencana di mana-mana. Nah, kita sebagaimana tadi saya ingatkan, yuk tingkatkan iman, tingkatkan takwa, jauhkan diri dari segala maksiat. Nah, maka itu saya minta sekarang Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi membacakan qasidah yang isinya doa, saudara, yaitu qasidah Qul ya Azim, saudara. Qul ya Azim. Ya Azim itu yang maha agung, yaitu Allah. Kita minta kemudahan dari Allah, kita minta kebahagiaan dari Allah, kita mintalah segala urusan kita dimudahkan. Qul ya Azim. Habis itu sama-sama kita ikuti dan sama-sama kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar doa dalam qasidah ini Allah kabulkan, yang di surat Al-Baqarah dan seterusnya. Nah, tafadhal.